Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya bersama saya, Hadi Nasution. Untuk episode kali ini, kita nggak akan lanjut materi Java dasarnya ya. Kita akan latihan dulu, supaya logika pemrograman kita selalu terasah gitu ya. Dan juga menguatkan materi-materi yang udah kalian pelajari di episode-episode sebelumnya ya. Seperti biasa di episode latihan ini kita akan dihadapi dengan satu masalah atau problem yang harus kita solve ya, menggunakan logika pemrograman ya, menggunakan konsep pemrograman. Apa masalahnya? Soalnya kayak gini. Kita harus bikin output ya dari simbol bintang yang membentuk segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku yang menghadap ke kanan nih, kanan kiri ya. Pokoknya kita harus bikin simbol bintang itu membentuk seperti ini. Oke? Apapun caranya. Hey, that's pretty good. Kalian harus membuat ini menggunakan materi-materi yang udah kalian pelajari ya. Kayak for loop, while loop, do while, if statement, operator, dan lain-lain. Kalian kombinasikan semua materi yang udah kalian pelajari itu, lalu kalian akalin gimana caranya biar keluar output seperti ini dengan sesederhana mungkin. Ya, silahkan. Sebenarnya ini itu soal klasik ya, soal yang selalu muncul ketika belajar perulangan di sebuah bahasa pemrograman ya. Ini tuh soal klasik lah gitu. Cuman meskipun ini soal klasik, ini juga adalah soal yang cukup tricky gitu ya. Cuman gini doang, iya outputnya cuman gini doang. Cuman kita jangan lihat outputnya, tapi lihat gimana cara kita berpikir secara logis untuk dapat menghasilkan output seperti ini gitu ya. Silahkan kalian kerjakan sekuatnya ya, semampunya. Kalau ada yang bagus, kalau ada yang berhasil, halus ya, kalian bagus lah gitu. Tapi kalau ada yang masih stuck atau masih belum beres, kalian jangan khawatir. Kalau kalian penasaran gimana problem solvingnya, kalian bisa lanjutkan video ini ya. Dan juga kalau kalian ada yang udah beres, kalian jangan berhenti di sini, karena nanti di akhir video akan ada 3 soal tambahan yang pastinya akan lebih mengasah logika pemrograman kalian. Oke? Silahkan, selamat mengerjakan. Well, saya anggap kalian sudah beres mengerjakan ya. Ada yang sudah berhasil, bagus ya. Tingkatkan, lanjutkan ke 3 soal di akhir video ini, itu ada 3 soal tambahan. Tapi kalau kalian masih belum beres atau stuck gitu, udah pusing lah kemana doi, kalian jangan khawatir, kita akan bahas ini sama-sama sekarang gitu ya. Oke, langsung saja kita ngoding. Oke, sekarang kita udah di Eclipse dengan nama kelas Nested Loop. Karena selain latihan, saya juga ingin menyelipkan satu materi kecil yaitu Nested Loop ya, sama seperti Nested If. Bahwa looping itu bisa bersarang. Nah, di sini saya sudah capture ya soalnya gitu. Oke, sebelum mengerjakan soal, di sini kita coret-coret dulu ya. Kita pasti harus yang namanya analisis dulu soalnya, oke, sebelum mengerjakan. Dalam menganalisis soal, saya sarankan kalian harus berpegang teguh pada konsep computational thinking atau pola pikir komputasional. Sepertinya nanti saya bakal bikin satu video khusus ya yang membahas pola pikir komputasional, karena itu penting gitu ya. Nah, di pola pikir komputasional itu ada 4 pilar. Yang pertama ada abstraksi, itu ada dekomposisi, pattern recognition, itu ada membuat algoritma. Nah, keempat pilar ini kalau kalian pahami betul-betul, itu dalam mengerjakan soal-soal program kayak gini itu bakal mempermudah gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba implementasi 4 pilar ini ke dalam soal kita ya. Pertama abstraksi. Abstraksi itu adalah mencari poin-poin penting apa aja yang bakal kita pakai saat kita ngoding nanti gitu ya. Kalau matematika kan suka ada soal cerita tuh. Nah, kalian harus memfilter atau menyaring poin mana aja yang penting buat kita pikirkan gitu ya, buat kita kerjakan. Sama halnya dalam pemrograman, abstraksi juga ada gitu. Nah, di sini kita abstraksi dulu, kita analisis, coba ya. Output dari soal ini itu ada yang vertikal ya, ada yang ke bawah, ada yang horizontal. Ya. Karena kan basicnya
konsol itu dalam mencetak suatu output kan itu berjejer ke kanan ya, horizontal. Cuman ini ada yang vertikal ke bawah. Nah, itu berarti kita bisa simpulkan di sini output ini mengandung yang namanya baris ya, ada barisnya. Juga pasti ada kolom ya. Karena ini horizontal ada, vertikal ada ya. Ada baris dan juga kolom. Itu poin pertama. Langsung poin kedua, kita lihat nih. Kita telaah lagi ini yang bisa kita tangkap itu gini nih. Setiap garis baru ya, ini kan garis baru tuh ke bawah ya. Setiap garis baru, si bintangnya itu plus 1. Ya gak? Ya. Garis baru lagi, bintangnya nambah lagi 1. Ya. Itu berarti apa? Si jumlah bintang ini mengikuti dia baris keberapa. Ya. Ini baris ke-1, jumlah bintangnya ada 1. Baris kedua, jumlah bintangnya ada 2. Sampai baris ke-6. Ya. Kayak gitu. Nah, itu 2 poin yang udah kita ambil dari abstraksi kita tadi. Sekarang kita coba pattern recognition, yaitu kita mengenal pola nih. Ada gak nih pola yang berulang dari soal ini gitu? Coba kita lihat ada gak nih kasus yang berulang-ulang. Ini ya, garis baru tambah 1 ya. Ini kan berulang-ulang nih. Sampai mentok ke sini. Nah, kalau berulang-ulang gini, itu pasti pakai yang namanya looping ya. Nah, dari pattern recognition sudah kita dapat nih kasus yang berulang-ulang. Sekarang kita dekomposisi. Dekomposisi itu singkatnya membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikerjakan. Ya, jadi di sini kita udah lihat nih masalah besar kita ya, big picture-nya kayak gini. Nah ini kita bagi-bagi lagi ke dalam tahap-tahap yang kecil. Jadi nanti ketika kita ngoding itu kita ngerjainnya dari yang mudah dulu ya, nyusun gitu dari tahap 1 langsung ke tahap 2 dan seterusnya. Ya, baru kita nyusun algoritma. Ya dalam kasus ini kita langsung aja ngoding, nggak pakai bikin pseudocode atau flowchart, nggak perlu gitu ya. Oke, sip, udah dapat 2 poin penting tadi. Sekarang kita dekomposisi dulu. Jangan dulu lihat soal gede ininya ya, jangan dulu mikirin ininya. Kita coba kerjain hal mudah dulu, kayak bikin bintang satu baris aja ya, yang jumlahnya ada 6. Karena tadi di soalnya itu ada 6 bintang nih mentoknya. Coba pakai apa? Basic for ya, basic looping, yaitu kita pakai for aja, integer i sama dengan 0 ya. Saya satuin aja. Mulai dari 0 sampai kondisinya itu i kurang dari sama dengan 5. Langsung si i-nya itu di plus. Ya. Nah, udah gini mau cetak apa? Cetak bintang dong ya. Cetak simbol bintang. Coba ya, kita save, lalu kita jalankan. Nah, muncul ya. Ini output kita nih. 6 bintang yang berjejer ke bawah. Ini kita udah bikin nih satu kolom. Tapi saya pengen ada satu baris gitu ya. Ada satu baris lagi di sini saya pengen gitu. Gimana caranya biar si bintang ini itu jadi baris gitu ya. Gimana caranya? Ya hapus aja yang n-nya ya. Hapus aja yang n-nya, save lalu kita jalankan. Nah, sekarang jadi satu baris ya. Dihapus ln, nggak bikin garis baru, sekarang dia jadi satu baris. Tapi masalahnya kolomnya hilang gitu. Sekarang si kolomnya hilang nih. Ya. Saya tuh pengen saya bikin satu kotak kayak gini ya, yang ada 6 baris ya, 6 baris dan juga 6 kolom. Gitu. Gimana caranya tuh? Saya pengen mencetak baris dan kolom dalam waktu yang bersamaan. Ya, enggak bintang langsung ini copy paste. Hey, that's pretty good. Ini itu disebutnya hard code atau ngoding ya gini keras gitu. Hard code ya, hard code. Nggak ada logiknya ya, nggak menantang gitu. Kembali ke topik,
Di sini coba kita tambahin looping lagi di dalam ini ya, sesuai nama kelasnya, nested loop. Coba saya tambahin lagi looping, kayak gini. Mulainya dari variabel baru yaitu J. Langsung J-nya itu kurang dari sama dengan 5, ya. Kita samain aja. Karena kan mau bikin kotak persegi ya, yang barisnya itu 6, kolomnya 6. Jadi samain aja jadi 5. Langsung J-nya di increment. Langsung kita cetak bintang di sini, ya. Pakai LN atau enggak? Jangan ya, jangan dulu. Save lalu kita jalankan. Dar. Malah satu baris full ya, lebih banyak. Mana nih kolomnya? Nggak ada nih. Coba. Karena output tadi itu dia hasil dari for yang kedua ini ya, for yang di dalam. Coba untuk for yang pertama kita kasih statement di bawahnya ya. Kita misalkan cetak aja plus ya buat pembeda. Jangan pakai ln. Save lalu kita jalankan. Nah, ini nih ya. Coba perhatikan outputnya. Di sini itu ada 6 bintang dan plus ya. 6 bintang dan plus. Dari mana nih mereka? Ya. Si 6 bintang ini dia itu hasil dari output yang baris 10 ya, sampai baris ke-12. Segini. Ya. Karena dia itu nyetak dari 0 sampai 5 ya. 0 1 2 3 4 5. Jadi totalnya 6 bintang. Udah di luar kondisi ini nih, dia keluar langsung mencetak plus. Ya, itu kenapa plus di sini muncul. Karena for yang pertama masih di dalam kondisi ini, makanya dia itu looping lagi ke sini, ya. Mencetak lagi, plus lagi, ya. Sampai di luar kondisi, sampai 6 kali kayak gini. Ya, semoga dapat dipahami. Kalau masih belum paham sampai sana, kalian ulangi aja dulu ya di 1 menit sebelumnya. Nah, kalau udah kayak gini, kan tadi tujuan saya itu pengen bikin tabel kotak ya. Pengen bikin kotak. Ups. Kotak gini. Yang mana ada 6 baris dan juga 6 kolom. Ya. Saya pengen ini kotaknya jelek banget yang terakhir. Nah, saya pengen si 6 bintang yang ini itu pindah ke sini satu-satu ya. Ini juga ke sini gitu. Ya. Ini ke sini dan seterusnya. Oke? Kalau pengen pindah gitu gimana ya? Kenapa enggak kita ubah si plus ini jadi garis baru? Bener nggak? Ya. Jadi nanti udah beres cetak ini dia garis baru, otomatis si bintang ini yang akan dicetak lagi itu bakal bikin garis baru di sini. Ya. Coba deh. Di sini saya ubah jadi gini doang. Save lalu kita jalankan. Duar. Nah, jadi ya. Tapi belum kayak studi kasus kita ya, ini hampir lah gitu. Biar kayak gini, saya pengen itu dia membentuk segitiga siku-siku ya. Gini, gini langsung gitu tuh, segitiga siku-siku. Ya, persis kayak gini. Kalau gitu, dari hasil abstraksi kita tadi, itu kita dapat poin kedua, yang mana jumlah baris ya, jumlah bintang itu mengikuti dia baris keberapa. Kalau dia baris ke-1 ya, ini kan baris ke-1, jumlah bintangnya harusnya 1. Kalau dia baris kedua, itu jumlah bintangnya itu 2 dan seterusnya ya. Kalau gitu, sebenarnya si for pertama ini itu untuk mencetak sebuah baris. Nah, si for kedua ini itu untuk mencetak kolom. Ya, untuk mencetak kolom. Karena tadi di hasil abstraksi kita bahwa si jumlah bintang itu mengikuti dia baris keberapa, jadi kenapa enggak kita si kondisi di for untuk mencetak kolom ini, kita ubah kondisinya jadi J kurang dari sama dengan I.
ya. Jadi nanti dia itu bakal mencetak bintang selama si kondisinya itu mengikuti jumlah baris. Ya. Coba sampai sini kita save lalu kita jalankan dulu. Oke. Beres ya. Sama kayak soal kita. Ya. Oke, kalau ada masih yang belum paham, tenang dulu ya, jangan panik dulu, jangan insecure, apalagi jangan. Kita akan tracing program ini nanti di slide berikutnya ya. Jadi biar lebih paham gimana sih ini alur program, jalannya gimana gitu. Kita akan tracing programnya, oke? Nah, tapi di sebelum itu saya pengen tambahin dulu, biar lebih menantang nih. Saya pengen itu ada segitiga siku-siku yang berlawanan, jadi gini nih. Saya pengen gitu. Coba gimana? Coba ya, kita coba-coba aja dulu. Ya, kita copy paste aja ya. Ini gini. Ya, jadi ini tuh yang ini itu untuk segitiga siku-siku yang di atas, yang ini untuk segitiga siku-siku yang di bawah ya. Coba sampai ini kita save lalu kita jalankan dulu, hasilnya kayak gimana? Ya, kayak bendera suatu negara. Ada kan yang lambang benderanya gini tuh, apa? Nepal kalau nggak salah. Nah, biar ini dia tuh kebalik. Nah, kita coba ya, karena ini itu kan untuk mencetak baris ya. Kayak gini, coba kita lihat soalnya. Kita pengen ada segitiga yang berbalik di sini gitu. Jadi, harus membalikan kondisi dari for yang ke berapa? Ke satu, kedua nih. Ada for ke satu, ada for kedua. Kondisi mana yang harus dibalikan gitu. Biar si segitiganya juga ikut balik gitu. Karena yang berbalik itu jumlah kolomnya ya kan, jumlah kolom ini nih itunya berbalik gitu. Karena kan kalau ini barisnya sama aja 6 gitu ya, cuman jumlah kolomnya yang kebalik ya. Jadi di sini kita ubah kondisi dari for untuk mencetak kolom. Yang asalnya increment kita coba decrement. Yang asalnya lebih dari kita asalnya kurang dari kita ubah jadi lebih dari. Yang asalnya mulai dari 0, kita coba mulai dari 5. Kenapa 5? Kenapa mulai dari 5? Karena nanti ketika ini dijalankan ya, dia itu mulainya dari 5. Mencetaknya dari 5. Jadi di sini bakal ada 5 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Karena ini mulai dari 0. 6. Karena ini increment, si jumlah bintangnya bakal berkurang. Otomatis nanti bentuknya mengkerucut ke bawah. Gitu ya. Coba deh. Di sini kita save, lalu kita jalankan. Oke. Nah, ya. Udah nih jadi gini. Ya, jadi apa? Setengah belah ketupat. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tracing si program ini nih. Ya, basic program ini kita tracing biar kalian lebih paham alur programnya. Nah, di table tracing ini saya buat si variabel i dan juga j itu sebagai kolom ya, karena ini variabel penting. Juga si looping pertama dan juga looping kedua itu saya buat sebagai kolom juga ya. Lalu ada outputnya. Nah, si kolom nomor ini itu menandakan yang kita trace itu udah putaran keberapa ya, atau udah di trace berapa kali. Oke, biar lebih paham kita coba deh sekarang. Oke, program di run ya, program dijalankan, di compile. Masuk nih ke baris kode ini. Di sini kita suruh komputer buat menyimpan ya nilai i itu sebagai 0. Komputer coba simpan nilai i sebagai 0 ya. Oke, kata komputer tuh. Disimpan nilai i jadi 0. Ya. Nilai i jadi 0. Jadi anggap si tabel ini itu sebagai RAM gitu, ya, matriksnya gitu. Nah, udah gitu dicek kondisinya nih. Apakah i kurang dari sama dengan 5? Ya. Apakah si 0 itu kurang dari sama dengan 5? Karena betul, jadi si looping pertama itu statusnya true ya, atau betul.
Kayak gini. Karena udah betul, maka masuk ke baris kedua. Ya. Karena udah statusnya betul, atau kondisinya betul, maka blok program yang ada di dalam for pertama itu akan dieksekusi. Di sini, diinisialisasi nilai J itu sebagai 0. Oke, sama komputer disimpan, nilai J itu 0 di RAM itu. Dicek lagi kondisinya, apakah 0 kurang dari sama dengan I berapa? 0, ya. Jadi apakah 0 kurang dari sama dengan 0? Betul, ya, kondisinya betul. Jadi di sini tuh true. Karena kondisinya sudah betul, maka si print ini dijalankan. Cetak 1 outputnya. Udah cetak 1, si J-nya itu diincrement, ya. Jadi sekarang nilai J berapa? Nilai J jadi 1. Oke? Nah, dicek lagi kondisinya. Apakah 1 kurang dari sama dengan 0? Enggak ya, 1 udah lebih besar. Maka looping kedua ini statusnya udah jadi false ya, atau salah. Oke? Maka si ini nggak dicetak lagi, cukup 1 aja. Maka udah keluar dari kondisi for ini, langsung baris kode ini itu dijalankan. Oke? Makanya di sini dicetak garis baru. Kalau nanti ada output yang keluar lagi, dicetak di garis yang baru. Akan menjadi baris baru. Karena baris kode terakhir ini udah dijalankan, maka si nilai I itu ditambah, ya, di-increment. Otomatis, ini tuh masih putaran 1 ya. Maaf, ini masih putaran 1. Ini kedua. Otomatis di putaran kedua, dia itu looping lagi. Nilai I-nya sekarang jadi berapa? Jadi 1. Ya, jadi 1. Karena udah di-increment. Cek lagi kondisinya. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Betul. Oke. Nah, masuk for kedua. Sekarang si J-nya itu mulai dari berapa? Dari 0 lagi. Ya, kenapa? Karena mulai lagi bacanya dari sini. Nggak melanjutkan gitu. Jadi sekarang nilai J-nya itu 0 lagi. Kalau 0 lagi, otomatis looping kedua itu nilainya true. Ya, looping pertama lupa ini. True. Udah betul kondisinya dicetak ini bintang 1. Cetak. Ya. Udah dicetak, si J-nya itu di-increment. Ya, ini dimainkan nih. Sekarang nilai J-nya berapa? 1. Dicek lagi kondisi. Apakah 1 kurang dari sama dengan I? I-nya berapa? 1. Ya. Lihat di sini, I-nya 1. Itu berarti, apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Betul. Ya. Di sini nilai looping yang kedua itu betul. Ini jadi putaran kedua. Masih kedua. Makanya kalau udah betul nih, udah kondisinya betul, dicetak lagi bintang 1 di kanannya, cetos. Kenapa di kanannya? Karena ini nggak pakai LN. Coba kalau pakai LN dicetaknya di garis yang baru gitu ya, nggak akan ngebentuk segitiga. Oke, udah beres nyetak ini, si J-nya juga di-increment lagi. Ya, si J-nya sekarang jadi 2. Dicek lagi kondisinya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Udah salah ya, udah false. Karena udah di luar kondisi ini ya, ini udah di luar kondisi dari for yang kedua. Si baris kode terakhir ini dijalankan. Garis baru lagi ke bawah. Oke. Karena baris kode terakhir ini udah dijalankan, I-nya itu ditambahkan 1 ya. Ini dijalankan. Sekarang nilai I-nya berapa? Nilai I-nya itu jadi 2. Oke. Balik lagi ke sini. Dan seterusnya sampai baris ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Buat kalian yang masih rada miss ya, beberapa poin itu masih rada miss atau bingung, coba kalian lanjutkan table tracing ini ya. Atau masih belum paham cara menggunakan table tracing, kalian ulangi lagi di semenit sebelumnya. Oke? Nah, itu deh. Itu kenapa si program ini itu bisa menghasilkan output seperti ini. Ya, semoga dapat dipahami.
Well, sekarang ada satu soal lagi buat kalian yang udah merasa mantap gitu ya dengan soal yang tadi, merasa tertantang, suka mengerjakan soal-soal logika kayak gini. Selamat, kalian sudah menemukan passion di bidang programming, khususnya di competitive programming ya, itu tuh kayak atletnya lah, atletnya programmer gitu. Lomba coding, competitive programming. Nah, silahkan kalian kerjakan soal ini, itu levelnya masih 1 bintang ya. Jadi soal ini itu buatlah program yang bisa menerima input berupa bilangan bulat, positif, yang akan mencetak simbol bintang sebanyak X bintang. Jumlah dari bintang yang dicetak tergantung dari bilangan yang diinput user. Program akan selesai jika nilai X di luar dari kondisi yang ditentukan. Kumaha bang? Ya ini kalian silahkan abstraksi soalnya gitu. Kalian cari poin-poin penting. Ya abstraksi sama kalian. Udah saya bantu nih, udah saya kasih bold nih. Oke. Biar lebih paham, contoh input outputnya kayak gini ya. Ini outputnya langsung kita kasih nilai X itu 10, maka dia akan mencetak bintang yang jumlahnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung programnya selesai. Oke, itu jika kondisinya betul, ya, bilangan bulat positif. Tapi user kan iseng gitu, user itu bandel. Input aja bilangan bulat negatif. Maka programnya itu akan mengeluarkan kayak gini. Nilai X-nya tidak valid dan program pun selesai. Ya, semoga dapat dipahami soalnya. Silahkan kalian kerjakan. Jika udah beres nih soal pertama, lanjut soal kedua. Nambah bintangnya. Bedanya dengan soal pertama, ya, coba kalian baca. Bedanya dengan soal pertama, itu kayak gini. Kalau kita input bilangan bulat positif, sesuai yang diinput, dan akan melanjutkan urutan sampai 50. Ya, sampai kurang dari sama dengan 50. Oke. Ya, jadi di sini 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 50. Dan program pun selesai. Ya. Tapi kalau usernya iseng, menginput bilangan bulat negatif, maka program akan meminta kembali nilai X jika nilai X di luar dari kondisi yang ditentukan. Jadi kalau yang diinput bilangan bulat negatif, munculkan nilai X tidak valid, langsung minta kembali nilai X-nya berapa. Kalau betul, ya ini udah positif 45, maka 45, 46, 47, 50, dan program pun selesai. Oke, itu untuk soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 3. Ini sebenarnya mirip ya sama soal nomor 2, mirip banget. Yang ngebedainnya apa? Kayak gini. Ini punya garis baru. Jadi, bedanya itu ini. Akan membuat garis baru setiap sudah mencetak 10 digit. Ya. Jadi saya input 1, dia mencetak 1 berurutan sampai kurang dari sama dengan 50. Tapi kalau udah 10 digit, dia bikin garis baru. Oke. Ya, kayak gini. Jadi outputnya lebih rapi. Lebih membentuk persegi kayak gini. Kalau tadi kan hajar aja ke kanan, berebet. Ya. Tapi kalau ini dia rapi. Membentuk kotak gitu. Kondisi salahnya pun sama ya. Dia minta lagi nilai X. Oke. Udah deh, cuman 3 soal aja. Terima kasih ya sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Semoga kalian paham, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Oke? Terima kasih.